他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Legenda Pahlawan Abadi, I. Setelah menerima surat Long Haon, markas besar Temple Union mulai bergerak dengan lancar. Perintah dikirim ke 6 kuil untuk memberitahu mereka agar bersiap menghadapi pertempuran. Pada saat yang sama, setiap kuil merekomendasikan 3 anggota untuk pergi ke Night Hall di Dragon Resisting Mountain Pass untuk mengambil bagian dalam pertemuan. Semua wakil ketua serikat juga pergi. Mereka juga membawa pasukan pertama dan kedua yang telah terintegrasi bersama dan dilatih sampai tingkat tertentu ke jalur gunung penentang naga. Di sisi iblis, semua regu pemburu iblis menerima misi untuk perang. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelidiki rencana iblis. Menurut laporan mereka, iblis memang bergerak. Selusin klan iblis terkuat semuanya mengerahkan pasukan mereka. Berita yang paling mengejutkan persatuan kuil adalah bahwa Kaisar Dewa Iblis telah mengumpulkan lebih dari 50 Dewa Iblis dengan pilar Dewa Iblis mereka untuk mengadakan pertemuan di Modu. Setelah mendengar itu, Temple Union langsung dibuat gempar. Bahkan dalam perang suci sebelumnya, Iblis tidak memobilisasi begitu banyak Dewa Iblis. Dari 72 Dewa Iblis, 2 pilar Dewa Setan telah dihancurkan dan ada total 9 Dewa Iblis yang telah terbunuh sejauh ini. Dengan kata lain, sebenarnya hanya ada 63 Dewa Iblis. Selain meninggalkan beberapa Dewa Iblis untuk menjaga wilayah penting, Kaisar Dewa Iblis pada dasarnya telah mengerahkan semua kekuatan yang ditawarkan oleh para Dewa Iblis. Dari kelihatannya, sepertinya mereka ingin mengobarkan perang terakhir melawan manusia. Mengapa Temple Union tidak terkejut dengan ini? Tidak ada yang mengira bahwa setelah persatuan baru didirikan, iblis akan merespons dengan begitu cepat dan dengan tekad seperti itu. Hanya eselon atas serikat yang mengerti bahwa alasan utama mengapa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci adalah karena ketua baru mereka, Long Haon. Apa yang bisa mereka lakukan? Serahkan Long Haon. Mereka pasti tidak bisa melakukan itu. Ketika Long Haon tidak kuat, aliansi kuil telah menolak godaan ini dan terlibat dalam perang habis-habisan melawan setan, jadi apalagi sekarang. Tidak hanya dia kuat, dia telah menjadi orang yang memegang otoritas terbesar di Temple Union, serta Divine Knight of Glory of Leadership pertama di Night Temple, mendapatkan pengakuan dari Divine Throne of Eternity and Creation. Digabungkan dengan Bright Glimmer of Hope-nya, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa hanya regu pemburu iblis mereka yang bisa menyaingi eselon atas dari salah satu dari 6 kuil. Setengah bulan kemudian, eselon atas dari Temple Union berkumpul di Dragon Resisting Mountain Pass. 2 tentara terintegrasi ditempatkan di sana juga. Tepat ketika mereka memulai pertemuan penting pertama dalam sejarah Serikat Pekerja, berita menyedihkan tiba-tiba datang. Apa? Termasuk Long Haon, semua orang di ruang diskusi berdiri kaget. Suasana serius segera memenuhi seluruh ruangan. Pembunuh Dewa Iblis dan 9 surga transgenders keduanya telah dimusnahkan. Berita ini datang terlalu tiba-tiba, dan itu terlalu mengejutkan. Untuk saat itu, seluruh aula diskusi menjadi sunyi senyap. Semua orang merasa seperti hati mereka telah dipukul oleh sesuatu yang berat, sementara Long Haon memucat sebagai ketua Serikat Pekerja. Berita itu datang tepat ketika perang akan meletus, membuatnya terlalu mengejutkan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pukulan besar bagi Temple Union. Selain The Bright Glimmer of Hope, Demon God Slayers dan Nine Heaven Transgenders adalah 2 regu pemburu iblis berjudul yang memiliki prestasi luar biasa. Long Haon tidak begitu akrab dengan 9 surga Transgenders, tapi dia tidak bisa lebih akrab dengan Demon God Slayers. Pembangkit tenaga listrik legendaris, Chen Zidian, telah membantunya berkali-kali, itulah alasan mengapa dia bisa berhasil menjadi ketua. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa hanya setelah berpisah beberapa bulan yang lalu, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya oleh para Deon. Setelah beberapa saat shock, Long Haon paksa ditekan kesedihannya. Dia bertanya kepada Kapten Regu Pemburu Iblis tingkat Kaisar, apakah berita itu dapat dipercaya?
Kaptennya adalah seorang lelaki tua berusia 80-an. Dia berkata dengan menyakitkan, berita itu dapat diandalkan. Senior Chen Zidian selalu mempertahankan metode komunikasi khusus dengan regu pemburu iblis kami. Ketika itu terjadi, dia dengan cepat mengirim pesan untuk memberitahu kami mundur kembali ke serikat pekerja. Kaisar Dewa Iblis secara pribadi memimpin Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, Dewa Kematian Iblis, Dewa Iblis Neraka, dan selusin Dewa Iblis lainnya untuk mengepung mereka tanpa peringatan sebelumnya. Ketika Senior Chen Zidian mengirim pesan, mereka sudah akan dikalahkan. Namun, Demon God Slayers dan Nine Heaven Transcenders bertarung sampai mati dan berhasil membunuh 3 Dewa Iblis. Senior Chen Zidian juga mengirim angka akurat. Selain dari 3 Dewa Iblis yang terbunuh, 54 Dewa Iblis lainnya telah berkumpul di Modu. Hal terakhir yang dikatakan Senior Chen Zidian kepada saya agak membingungkan. Dia bilang Kaisar Dewa Iblis sedang bersembunyi. Tidak ada yang lain setelah mengatakan, bersembunyi. Dia pasti telah mati bagi Kaisar Dewa Iblis. Setelah mendengar itu, orang-orang di ruangan itu hanya bisa terkesiap. Pada saat itu, semua orang hanya saling memandang. Selain Long Haon yang berhasil tetap tenang, yang lain semua shock. Suasana di ruang pertemuan menjadi khusyuk. Hati Long Haon juga terbebani dengan kesedihan mengisi matanya. Dia tidak tahu seberapa kuat 9 surga transcender, tapi dia tahu tentang pembunuh Dewa Iblis yang dipimpin oleh Chen Zidian. Setiap anggota Demon God Slayers telah melampaui 300.000 energi spiritual, yang merupakan peringkat ketiga dari langkah ke-9 atau lebih tinggi. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dengan domain. Kultivasi Chen Zidian bahkan telah mencapai peringkat keempat dari langkah ke-9. Di bawah kepemimpinannya, bahkan jika mereka dikelilingi oleh banyak pembangkit tenaga listrik, mereka seharusnya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setidaknya 1 atau 2 dari mereka seharusnya selamat. Namun, hasil akhirnya adalah mereka dimusnahkan. Jika dia tidak tahu bahwa itu tidak mungkin, mengapa Chen Zidian menghabiskan waktu mengirim pesan alih-alih membantu setidaknya salah satu anggota mereka untuk keluar? 2 regu pemburu iblis berjudul telah terbunuh begitu saja. Itu adalah pukulan yang sangat berat bagi Temple Union. Secara khusus, ini adalah pukulan terberat bagi moral sejak serikat pekerja didirikan. Yang Hao Han berkata dengan tegas, berisi berita. Jangan biarkan menyebar. Ketua, saya menyarankan Anda untuk segera memanggil kembali semua regu pemburu iblis di wilayah iblis. Long Haon mengangguk, saya setuju. Apakah ada orang yang keberatan? Keputusan itu disahkan dengan kesepakatan bulat. Bahkan 2 regu pemburu iblis bergelar telah mati bagi iblis, menunjukkan betapa ditentukannya Kaisar Dewa Iblis kali ini. Jika regu pemburu iblis lainnya tetap di sana, mereka mungkin hanya akan terbuang sebagai umpan meriam. Setelah membuat keputusan, ruang pertemuan langsung hening. Semua orang sedang berpikir keras. Mereka semua mengalami tekanan yang lebih besar dari apapun yang mereka rasakan di masa lalu. Kematian 2 regu pemburu iblis berjudul membuat mereka benar-benar mengerti bahwa perang suci yang akan diluncurkan iblis kali ini akan sangat berbeda dari masa lalu. Tidak hanya naga iblis, klan iblis bulan dan klan iblis bintang akan ambil bagian. Kaisar Dewa Iblis pada dasarnya telah mengumpulkan 90% dari kekuatan iblis juga. Mereka jelas siap untuk pertempuran sampai mati. Apakah iblis berencana menghancurkan manusia untuk selamanya? Yang Haon menghela nafas, sepertinya kita terpaksa menggunakan kekuatan tertentu. Ketika dia sampai di sana, dia melihat Long Haon dan berkata dengan tegas, Ketua, saya akan menyarankan kita untuk memobilisasi kekuatan Gunung Suci Ksatria. Long Haon terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yang Hao Han. Yang Hao Han saat ini adalah seorang ksatria surgawi, salah satu kepala kuil ksatria, tetapi dia bahkan bukan wakil ketua serikat baru. Namun, pada saat genting seperti itu, dia tampak sangat tenang seperti ketua sebelumnya. Setelah mendengar Gunung Suci Ksatria, 6 kepala kuil mengangkat kepala mereka. Mata mereka berbinar. Long Haon bertanya, Kepala kuil Yang, apa yang Anda maksud dengan pasukan Gunung Suci Ksatria? Dalam kesannya, banyak binatang ajaib berelemen ringan hidup di Gunung Suci Ksatria. Itu adalah tempat untuk memberi ksatria muda yang luar biasa dengan tunggangan mereka.
Pada saat yang sama, itu mendukung beberapa senior dari kuil ksatria yang telah terluka parah dalam pertempuran melawan iblis. Namun, bagaimana kekuatan ini cukup untuk menangkis iblis? Yang Hao Han pasti mengacu pada sesuatu. Yang Hao Han berdiri perlahan dan setelah melirik melewati kepala kuil lainnya, dia berkata, pada saat kritis hidup atau mati, ada beberapa hal yang harus saya beritahu Anda semua, yang kemudian dapat didiskusikan dan diputuskan oleh serikat pekerja. Kepala kuil penyihir Li Shengxi mengangguk. Dia berkata, itu satu-satunya cara sekarang. Kepala kuil pejuang asli Qiu Yong Hao, kepala kuil spiritual asli Chen Hongyu, kepala kuil asasin asli Sheng Yu dan kepala kuil Imam Ling Xiao semuanya mengangguk. Setelah mendapat izin dari kepala kuil lainnya, Yang Hao Han menoleh ke arah Long Haon, ketua, wakil ketua dan berbagai anggota, hari ini saya akan memberitahu Anda rahasia Gunung Suci Ksatria. Terlepas dari hasil yang kami capai, saya harap semua orang dapat merahasiakannya, karena masalah ini berkaitan dengan moral tentara serikat pekerja. Setelah bocor di luar, itu memiliki efek yang tak terukur. Long Haon sudah bisa menebak dalam waktu singkat bahwa rahasia Gunung Suci Ksatria mungkin adalah kartu truf yang dimiliki manusia untuk melawan iblis. Namun, seharusnya ada sesuatu yang memalukan tentang kartu truf ini, atau itu tidak akan begitu misterius. Itu juga akan digunakan dalam perang suci sebelumnya. Yang Hao Han berkata, lebih dari 6.000 tahun yang lalu ketika iblis turun dan menyerang kita, Sheng Mo Dalu jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Manusia yang awalnya memerintah tempat itu mengalami penurunan populasi secara tiba-tiba. Untuk sementara waktu, mayat berserakan di mana-mana saat iblis membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka melakukan segala macam dosa. Demi kelangsungan hidup, orang yang cakap hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Di bawah tekanan konstan dari iblis, mereka berkumpul di wilayah persatuan kita yang saat ini mengontrol dan membentuk 6 kuil, melawan iblis dengan kekuatan penuh. Setelah beberapa dekade perang, kami akhirnya menstabilkan pijakan kami. Menggunakan pendahulu dari 6 benteng yang saat ini ditempati oleh 6 kuil, kami akhirnya menghentikan serangan iblis. Namun, iblis masih kuat saat itu dan mereka terlibat dalam pertempuran yang menentukan melawan aliansi kuil saat itu. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. BB